Jadi rumusnya seperti itu. Untuk ke X sama dengan 0,75, rumusnya sama, tetap yang sama, lalu dimasukkan. YI-nya diambil dari 1,0625, berarti mengambil dari nilai yang ini. Nah, nilai apa? Nilai YI yang ini. Kemudian untuk berikutnya 1,0625 ditambah F 0,5, berarti XI ini adalah XI, berarti dia mengambil dari XI yang sebelumnya. X ini adalah XI yang sebelumnya. Ini adalah XI yang sebelumnya. Ini adalah 0,5. Jadi proses penghitungannya itu berjenjang. Jadi iterasi pertama sudah mendapatkan hasil, kemudian iterasi 2 sudah mendapatkan hasil, hitungan ketiga dia membutuhkan data yang perhitungan kedua. Perhitungan kedua membutuhkan data perhitungan pertama dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu didapatkan nilai-nilainya 0,5, 1 ini YI-nya, berarti dia menggunakan YI yang sebelumnya 1,0625, yang tidak berubah itu adalah nilai H-nya. H-nya tidak berubah karena sesuai dengan soalnya, dibalik lagi ke soal, ini adalah nilai H-nya. H-nya itu 1/4, berarti dia tidak berubah untuk hitungan iterasi pertama, iterasi kedua, kemudian ini adalah yang ketiga. 0,25 hasilnya, cara membaca untuk fungsi ini tetap sama. F fungsi 0,5 seperti ini, 1,0625. Ini dituliskan 1,0625, 0,5-nya dikeluarkan, cuman yang ini dijadikan akar 1,0625 dikali 0,25. Coba dicek lagi kira-kira hasilnya sama nggak untuk hasil perhitungan yang ditampilkan. Sama Pak. Berapa hasilnya? 1,191347051. Ya, jadi karena ada faktor pembulatan, yang perlu diingat lagi, numerik itu atau perhitungan secara numerik tidak bisa menghindari atau tidak bisa menjauhi atau bahkan tidak bisa pasti ketemu yang namanya faktor pembulatan. Karena yang contohnya seperti ini masih contoh sederhana ya, hanya menggunakan orde 1, pangkat 1. Bagaimana kalau orde 2, orde 3, orde 4 dan seterusnya? Itu pasti akan melalui proses tahapan pembulatan. Nah, karena ada faktor pembulatan yang dipergunakan di contoh di sini, menggunakan faktor pembulatannya itu adalah 4 digit di belakang koma. Jadi 1,1914. Jadi aktualnya itu masih ada angka lagi ya. Kalau diteruskan masih ada angka selanjutnya. Kemudian balik lagi, tambah lagi, ternyata dia belum selesai, 0,75. Jadi karena dia belum selesai, ditambah lagi 1. Karena kan naik lagi 1/4, 1/4 ditambah 1/4, ditambah 1/4, ditambah 1/4, ya 4/4 hasilnya adalah 1. Tetap menggunakan rumus yang sama hasilnya, ya ini tinggal dimasukkan 1,1914, nilai ini didapat dari iterasi sebelumnya, berarti iterasi ketiga. Ini dipindahkan di sini, kemudian untuk F, X, Y, Y, 0,75 didapat dari ini, dapat dari ini. Nah, ini 0,75. Kemudian YI-nya, YI didapat dari 1,1914. Kemudian untuk H-nya itu didapat dari nilai 1/4 yang tidak mengalami perubahan karena intervalnya itu tiap kenaikan 1/4, 1/4, dan 1/4. Hasilnya 1,3961. Coba dicek kira-kira berapa hasilnya.
menggunakan apa? Kalkulator. Sama, Pak. Sama ya, 1,3961. Tapi kalau hitungan di kalkulator itu berapa digit yang tampilannya yang keluar? Panjang Bisa soalnya, Pak. bisa disebutkan berapa nilainya? 1,396058633. Ya, 1,3965 tadi ya. Ya, Ya, jadi karena digunakan 4 angka atau 4 digit, jadi kan yang maksud dengan 4 digit itu 4 angka di belakang koma. Ini 1, koma, ini ada 3941 kan ada 4 angka ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dibulatkan. Aktualnya itu masih banyak sekali angka-angka seterusnya. Inilah yang tidak bisa dihindari oleh numerik. Jadi yang perlu diingat, numerik itu tidak bisa menghindari, ya secanggih apapun softwarenya, secanggih apapun komputernya, yang namanya faktor pembulatan itu angkanya bisa saja sampai berjuta-juta atau sampai jutaan, tapi karena terlalu panjang angkanya, ya akhirnya dibulatkan 4 angka di belakang koma, atau 10 angka di belakang koma, atau 15 angka di belakang koma, atau 20 angka di belakang koma. Nah, karena ada faktor pembulatan, jadi setiap hitungan dibulatkan, setiap iterasi dibulatkan. Jadi kalau misalnya ini adalah iterasi ketiga, ada faktor akhirnya, ada proses pembulatan. Kemudian pada mau naik lagi ke hitungan keempat, ada lagi dibulatkan lagi, pembulatan lagi, ya, karena ini datanya masuk, data yang ketiga ini masuk ke sini, terus dibulatkan lagi karena ada faktor pembulatan. Lama-lama di bagian akhirnya, di bagian akhir hasil akhirnya itu akan menumpuk nilai-nilai pembulatan. Jadi yang kalau pernah mendengar istilah round of error, jadi nanti coba aja ketik di Google atau di internet, cari di situ round of error. Itu adalah faktor pembulatan. Faktor pembulatan itu tidak bisa dihindari oleh numerical atau secara numerik. Jadi itulah salah satu kekurangan atau kelemahan dari numerik. Kekurangan kelemahannya numerik. Dia tidak bisa mendekati harga yang sesungguhnya aktualnya. Tetapi bisa mampu dapat menyelesaikan untuk menyelesaikan persamaan atau model matematika yang sangat kompleks, itu bisa didekati secara numerik atau secara numerikal atau secara perhitungan menggunakan komputasi. Tetapi kalau untuk mendekati secara tepat sasaran, tepat sesuai, itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara analitik atau eksak. Tetapi analitik atau eksak, kelemahannya dia nggak bisa menghitung untuk kasus yang kompleks atau kasus yang rumit atau problem perhitungan yang sudah masuk ada trigonometri, kemudian ada persamaan hiperbola, jadi persamaan akar kuadrat dan lain sebagainya, itu analitik atau eksak kewalahan atau bahkan tidak sanggup atau tidak bisa menemukan untuk kasus-kasus yang model matematikanya yang sudah kompleks. Nah, inilah secara mendasar atau secara filosofisnya numerical, prinsipnya itu seperti itu, melakukan hitungan secara numerik. Jadi numerik itu memiliki keterbatasan, ya keterbatasannya dia tidak bisa mendapatkan nilai yang aktual. Jadi numerik itu hanya cara pendekatan atau hanya cara mendekati. Jadi itulah numerik atau numerical method yang dilakukan untuk melakukan menyelesaikan perhitungan secara matematik dari problem yang ingin dicari. Ya, kalau ditampilkan yang tadi nilai-nilai ini adalah nilai Euler ya. Euler ini adalah nilai numerik, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, sebut saja ini tabel. Yang ditampilkan itu adalah X, kemudian Y, X, Y, X, Y. Jadi X-nya 0, berarti Y-nya 1. X-nya 0,5,
Berarti ini iterasi pertama ya. Pertama 0,5 didapatlah Y-nya sama dengan 1. Taunya Y-nya sama dengan 1 ya. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Y sama dengan 1. X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 1, kemudian X-nya 0,5, maka Y-nya 1,0625. Jadi Y-nya 1,0625 ya. Jadi 0,5, 0,5, 1,0625, 0,75, 1,1914, 0,75. Nah ini 1,1914, kemudian X-nya 1. X-nya 1 berarti Y-nya 1,3961. Ya, ini adalah 1,3961. Ini kita tampilkan dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Kemudian jika dibandingkan, ya ini eksak ya, mengcompare, membandingkan. Ini adalah cara eksak atau analitik, eksak dalam kurung analitik, hasilnya tepat. Sama seperti menggunakan rumus ABC, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A untuk mencari akar persamaan. Hasilnya pasti tepat. Tapi karena ini apa yang dicontohkannya ini masih orde 1, masih orde yang sederhana ya, masih orde 1, jadi masih bisa dieksekusi, masih bisa diselesaikan dengan cara analitik. Ya, ini analitik ya sama seperti di minggu sebelumnya, ini hanya membolak-balik posisi. Ini adalah soalnya Y per DX sama dengan X akar Y tanda panah DY per DX, ya ini pindah posisi, X-nya pindah ke sini, jadi DY per DX, jadi DX-nya pindah ke sini, jadi DY sama dengan X per X akar Y DX, jadi kali silang ya, DX-nya dipindahkan ke sini. Kemudian DY per DX ya pindah posisi, karena ini adalah pindah ruas, sama dengan pindah ke sisi kiri berubah menjadi negatif, dan ini adalah 0. Lalu ini pindah naik ke atas, Y pangkat min setengah. Min setengah itu karena dia naik ke atas, min 1/2. Min negatif ya, negatif kalau diperbesar dia nilainya nilai negatif. Jadi DY per ini DY per akar Y, Y-nya ini pindah ke atas, negatif min setengah. Kemudian ini dikali DY, jadi DY-nya bergeser ke sini, yang ininya naik ke atas, Y-nya akan min X dx sama dengan 0. Lalu diintegralkan. Nah, diintegralkan ya sama seperti ini. Integral Y sama dengan min setengah, ini tetap DY, ini ditambahkan integral dx X dx sama dengan 0. Terus nanti hasilnya akan mendapatkan, nanti kalau misalnya lupa ya buka lagi teori kalkulus ya, mata kuliah kalkulus. Hasilnya untuk integral Y pangkat negatif setengah, hasilnya adalah 2 akar Y. Kemudian integral untuk X, hasilnya min setengah X kuadrat, integral dari 0, ini 0 diintegralkan, hasilnya adalah C. C itu adalah konstanta. Konstanta itu bisa bilangan 1, 2, 3, 4, tapi dinotasikan sebagai nilai C, konstanta. Kemudian untuk perhitungan ininya, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, yang tadi, ya ini tinggal dimasukkan di sini. X-nya masuk ke sini, disubstitusikan ke sini, Y-nya sama dengan, dimasukkan di sini, maka didapatlah nilai 2 akar Y min setengah, 0 kuadrat sama dengan C. Jadi didapatlah nilai C-nya sama dengan 2. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan ya, jadi berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya asumsikan bisa mengerti atau memahami
apa yang diceritakan. Ya, jadi seperti itu, C sama dengan 2. Sehingga persamaannya menjadi, ya ini tinggal dimasukkan lagi, 2 akar Y min setengah X kuadrat sama dengan 2. Yang awalnya C diganti menjadi 2. Nah, kemudian masukkan yang soal tadi. Ya, ibaratnya ini adalah hitungan pertama, 0,25. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Ini dimasukkan, 0,25 masukkan ke sini, 0,25 kuadrat setengah, ini 2 akar Y, maka didapatlah nilai 2 akar Y, maka Y akar Y adalah hasilnya 1,0315. Kira-kira ada yang bisa membantu berapa nilai Y-nya? Y-nya benar nih, 1,0315. Ada yang menggunakan kalkulator atau membuka kalkulator bisa membantu berapa nilai Y-nya. Y-nya benar hasilnya 1,0315. Bener, Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Hasilnya berapa? 1,035 berapa? Bisa dibaca apa di 1,03149 Pak. Itu dibulatin mungkin Pak jadi 1,0315. Ya, jadi karena ada faktor pembulatan, jadi dibulatkan menjadi apa namanya 4 digit ya. Karena kalau terlalu panjang cukup lama nanti ngitung ini. Jadi ada faktor pembulatan eksak. Ya, idealnya eksak itu kita nggak perlu membulatkan, tapi karena kalkulator yang melakukan hitungan berupa pecahan-pecahan desimal, dia mau nggak mau dia kendalanya juga problemnya dia ada faktor round of error, faktor pembulatan. Jadi seperti itu. Lalu untuk X sama dengan 0,5, terus karena tadi naik kelipatan 1/4 ditambah 1/4, 2/4, 2/4 itu sama dengan 1/2 atau setengah. Ini dimasukkan ke sini, 0,5 dimasukkan ke sini, ya algoritmanya sama, seperti itu, diulangi lagi, maka dapatlah nilai Y-nya 1,1289. Jadi ini adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah 1,1289. Jadi ya nanti coba dicek ya ada yang bisa bantu cek di kalkulator sama hasilnya. Jadi hasilnya 1,1289. Jadi ini adalah iterasi kedua ya, perhitungan yang kedua. Hasilnya sama ya, oke. Jadi kalau hasilnya sama 1,1289. Kemudian naik lagi 1/4, berarti 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 3/4 ya. Jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 3/4. 3/4 itu sama aja dengan 0,75. Ini dimasukkan lagi ke sini X kuadrat, dimasukkan lagi ke sini 0,75 kuadrat. Terus masukkan lagi ke sini akar Y sama dengan Y sama dengan 1,3010. Hasilnya seperti itu untuk nilai nilai ininya ya, nilai Y-nya. Lalu terus X sama dengan 1 sama juga seperti ini, dimasukkan karena 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, jadi ini adalah hitungan yang keempat, berarti 4/4 ya, 4/4 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1, 2 akar Y min setengah X kuadrat sama dengan 2, 2 akar Y min setengah 1 kuadrat sama dengan 2, maka Y-nya akar Y sama dengan 1,25. 1,5625. Jadi itu adalah nilai Y-nya. Nah,
Setelah nilai itu didapatkan 1,5625, maka komparasi atau membandingkan hasil eksak atau analitik ya, eksak dalam kurung analitik dengan metode Euler. Euler ini adalah metode numerik. Jadi ini adalah numerik, ini adalah numerik. Kemudian yang ini adalah hitungan manual atau hitungan analitik atau hitungan secara eksak. Seperti ini adalah Euler, X-nya 0, 0,25, seperempat, ditambah seperempat lagi, 2/4, 2/4 sama dengan 0,5, ini adalah 3/4, kemudian adalah 4/4. Y Euler, ini adalah Y sebenarnya, yang nilai sebenarnya, nilai perbandingannya, pada yang awalnya 0% ya, karena dia belum melakukan hitungan, masih sama persis. Hitungan pertama, mulai errornya, mulai didapat error 3,0538%. Yang hitungan kedua 5,18%, yang ketiga 8,42,43%, yang berikutnya iterasi selanjutnya 10,6496%. Jadi ini adalah errornya. Lalu bagaimana cara menghitung error? Ya, model matematika atau rumusnya seperti ini. Ini adalah rumusnya, epsilon T atau nilai error hitungan, Y Euler min Y sebenarnya dibagi Y sebenarnya dikali dengan 100%. Jadi ini adalah persentase errornya. Lalu kalau misalkan ini ditampilkan ke dalam bentuk grafik, yang dilihat itu adalah perbandingan grafiknya. Yang warna ini adalah warna apa? Orange ya, warna oranye ya, seperti warna itu. Yang ini adalah warna biru. Warna yang ini adalah warna untuk hitungan analitik. Jadi ini adalah analitik, ini adalah yang ini. Kalau ditarik ini terus ya, terus sampai sini. Ini adalah analitik. Analitik sama aja dengan eksak atau sebenarnya. Kemudian Euler adalah ini. Grafiknya ini Euler yang warna apa? Warna biru, ini adalah warna biru ya, biru sebenarnya. Jadi yang dilihat itu adalah kecenderungan. Ini yang dimaksud dengan grafik konvergen. Jadi ini adalah grafik konvergen. Kenapa dikatakan konvergen? Karena bentuk model grafiknya itu menyerupai. Kalau bahasa lain itu serupa tapi tak sama. Serupanya dikatakan serupa karena trennya melengkung ke atas. Untuk yang sebenarnya lengkungannya itu lengkungan ke atas. Kemudian yang Euler yang warna biru ini melengkung juga ke atas, sama-sama ke atas. Itu yang dimaksud dengan konvergen. Mirip-mirip tapi tidak sama persis. Jadi kalau bisa diartikan ya sama seperti analoginya kembar identik. Jadi antara kembar identik itu mirip tapi nggak sama persis. Dari sisi wajahnya, dari sisi tinggi badan, kemudian dari sisi postur, dari sisi kemampuan ya mirip-mirip tapi tidak sama persis yang terjadi. Jadi analoginya seperti itu. Euler ya dengan analitik ya yang dilihat itu adalah trennya, kemiripan dari grafik tersebut. Jadi kalau misalnya yang sebenarnya itu grafiknya ke atas, tapi yang Euler-nya itu ternyata dia melengkungnya bukan mengarah ke atas, tapi melengkung mengarah ke turun ke bawah. Nah itu kebalikannya, bukan konvergen, tetapi divergen. Divergen artinya bertolak belakang.
numerical yang dicari dari numerical itu adalah kemiripannya, kesamaannya dari metode-metode yang lain. Jadi kalau metode pembuktian atau metode pendekatan itu kan banyak sekali dilakukan. Kalau di riset atau di penelitian, ada yang melakukan pendekatan itu secara hitungan, secara analitik. Kemudian dia melakukan pendekatan secara eksperimen, percobaan, menggunakan alat ukur. Kalau di bidang heat transfer atau perpindahan panas, ya bisa menggunakan alat ukur DAQ, data akuisisi, nanti bisa dilihat tren grafiknya, tren grafik dari penurunan temperatur atau kenaikan temperatur. Jadi kalau ini adalah fungsi T, fungsi temperatur, yang ini adalah fungsi waktu. Misalkan dalam waktu 1 menit, berarti 60 detik, berapa kenaikan temperatur yang terjadi untuk detik pertama, detik kedua, detik ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai 60 detik. Kemudian dengan cara numerical, dia bisa menggunakan pendekatan komputasi atau yang menggunakan software CFD, Computational Fluid Dynamics, jadi bisa diprediksi berapa nilai kenaikan temperaturnya. Sama juga jika dibandingkan, trennya juga harus memiliki kecenderungan yang sama, serupa tapi tak sama, mirip-mirip tapi tidak bisa dikatakan 100% sama persis. Yang dilihat adalah kecenderungannya. Ini ilustrasi sederhananya seperti itu. Numerical bekerjanya menggunakan model matematika yang dihitung secara berulang-ulang, secara pengulangan, sehingga mencapai nilai syarat batas akhir atau mencapai nilai konvergen yang ditentukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan?